Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan melanjutkan tentang kebingungan, ya. Jadi orang yang bingung karena dia belum mengetahui kebenaran, begitu ya. Nah, ini yang kedua, bagian kedua ini saya kasih judul temukan rahasianya, ya. Kemudian Tommy ini berkata, bagaimana Pak? Saya jawab, apa belum ada yang memberi jawaban bro? Lalu Tommy berkata, belum ada Pak. Saya jawab, oh ya mungkin pada sibuk kali bro, atau belum membaca, atau tidak urusan, atau ya macam-macam ya. Lalu Bagong berkata, atau sama-sama bingung Pak, kalkulator saya juga error Pak. Ternyata saya sudah hitung ulang tuh sampai berkali-kali, tapi hasilnya sama Pak. 5 ditambah 5 ditambah 5 dibagi 5 sama dengan 11 Pak. Sampai saya screenshot Pak, dan saya kirim ke teman-teman saya Pak. Tommy berkata, nah betul kan Pak, berarti bukan kalkulator HP saya saja yang error Pak. Mungkin teman-teman yang lain ya, bahkan di grup ini atau yang mendengarkan ini, mungkin di HP-nya itu kalkulatornya juga error loh Pak. Atau mungkin merek HP-nya itu mempengaruhi ya Pak. Bagaimana punya Bapak? Biar kalau memang punya saya itu error, maka saya akan serviskan Pak, biar nggak rugi atau merugikan orang lain Pak dalam membayar, karena saya ini kan pedagang Pak, ya. Saya jawab, ya coba saya nanti ganti soal saja dulu, mungkin kalkulatornya bisa jadi nggak error bro ya. Coba ini bro hitung pakai kalkulator di HP ya, berapa hasilnya? 50 dikurangi 5 dibagi 5 ditambah 5, berapa hasilnya? Lalu Tommy berkata, hasilnya 54 Pak. Waduh, wah baterainya habis itu kali, jadi error bro. Coba dah tanyakan yang lain lagi dulu bro. Tommy berkata, heran saya ya, kenapa kok bisa salah terus ini kalkulator ya Pak? Saya jawab, nah itulah gambaran orang yang tetap dalam kebingungan. Kenapa? Karena ya belum menemukan rahasia kebenarannya. Nah itu, jadi maklum saja kalau ada saudara-saudara juga yang mengalami hal yang sama seperti Bro Tommy ini ya. Selama belum menemukan rahasianya atau kebenarannya, ya tetap akan mengalami kebingungan terus ya. Entah itu masalah apapun yang dihadapi, selama belum menemukan kebenaran, nah itu pasti akan ada di dalam kegelapan ya. Kalau orang ada di dalam kegelapan itu kan ya ndak tahu kemana mau pergi, namanya gelap ya. Kalau ada terang kan bisa tahu jalan. Nah ini gelap ya. Bayangkan kalau di kamar saudara lalu lampu mati semua, nah bagaimana? Ya ndak bisa lihat toh, namanya gelap. Nah begitu juga dengan kondisi orang yang belum menemukan kebenaran atau jawabannya. Jadi mesti berada dalam situasi seperti itu ya, dalam gelap ya, dalam kebingungan, dalam ketidakpastian, dalam keraguan ya, dalam keresahan ya, keprihatinan, macam-macam lah ya. Pokoknya kondisi orang yang belum mengetahui jalan atau kebenaran itu seperti itu, tidak bisa dipungkiri ya. Ya misalnya nanti kalau dia mati masuk surga atau tidak ya, nah itu kan namanya orang belum punya kepastian ya kan. Lalu ada lagi yang wah zamannya gawat nih, karena ya saat ini kan masih suasana perang ini ya, antara Uni Soviet sama Ukraina. Nah, nanti kalau sampai terjadi perang dunia ketiga bagaimana ya? Ini kan orang-orang yang bingung namanya dalam kondisi seperti ini ya. Dia menghadapi apapun juga belum punya kepastian, belum punya kebenaran dalam hidupnya, belum punya jawaban, ya mesti bingung ya. Ada lagi yang ibu-ibu ini misalnya, wah minyak jadi mahal ya, bensin mahal, mungkin yang di luar negeri itu saya dengar di Nederland tuh harganya sampai bisa jutaan tuh, berapa liter itu jutaan.
untuk mengisi mobilnya. Ya, mungkin yang lain akan menyusul ya, bahan-bahan pakan, pokok makanan dan sebagainya bisa jadi mahal. Ya, dan sebagainya. Itu membuat bingung. Kenapa kok bingung? Ya, jawabannya satu, kata seperti Tommy tadi. Karena belum mengetahui kebenaran, belum mengetahui jawabannya, belum mengetahui kepastiannya itu bagaimana. Ya mesti kalau orang dalam kondisi seperti itu pasti akan bingung. Ya makanya dengarkan ini ya, nanti saya kasih tahu rahasianya ya. Yang pertama, kalau saudara mengalami kebingungan dalam hidup ini tentang apapun juga ya, tentang masalah kesehatan, mungkin sakit kok tidak sembuh-sembuh bertahun-tahun misalkan, atau tentang ekonomi, selama ini saudara mengalami jatuh bangun atau banyak masalah dalam ekonomi saudara, bahkan terlilit hutang, itu kan kebingungan ya. Atau perkara yang lain ya, keluarga saudara kok masih seperti itu terus, tidak berubah-berubah dan sebagainya ya. Nah itu rahasianya adalah percayalah kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Itu jawabannya ya. Sederhana, iya sederhana, tapi itu jawabannya ya. Apapun masalah saudara, itu jawabannya. Nah ini firman-Nya ada di Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Demikian bunyi firman Allah. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Nah, jadi ayat ini walaupun pendek tapi ini cukup jelas. Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan. Nah, jadi dia itu jalannya. Artinya kalau ada orang yang mengalami kebuntuan dalam hidupnya karena masalahnya sudah tidak bisa diatasi, ya itu kan butuh jalan ya, jalan keluar maksudnya kan. Bagaimana kalau sudah seperti itu ya, sana tidak bisa, ke sini tidak bisa, ke kanan ke kiri, muka belakang sudah buntu misalkan. Nah itu kan butuh jalan keluar. Lah Yesuslah itu jalan keluarnya ya. Juga orang yang mengalami kebingungan seperti Bro Tommy dan yang lain-lain ya, masalah apa saja ya, karena apa? Karena belum mengetahui kebenaran ya. Nah Yesus berkata akulah kebenaran. Nah artinya kita harus datang kepada Tuhan Yesus, yang dia itu adalah bukan cuma jalan, memberi jalan keluar, tapi dia juga kebenaran ya, bukan kesalahan. Lawan kata dari kebenaran adalah kesalahan. Nah kebenaran itu memberikan jawaban maksudnya ya. Seluruh apapun masalah saudara itu adalah jawabannya di dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah kebenaran. Demikian juga di dalam kehidupan ini ya, mungkin saudara sudah berpikir wah sudah tidak ada harapan, sudah lebih baik mati saja misalkan, sampai seperti itu kan sudah frustasi sekali ya, karena sudah mengalami masalah yang berat, tidak tahu jalan keluar, tidak tahu harus bagaimana, lalu iblis membisikkan dirinya untuk akhiri hidup saja, bunuh diri. Nah itu kan namanya tidak menemui jalan toh. Nah tidak menemui kehidupan tapi malah kematian. Tapi Yesus berkata akulah hidup. Nah jadi artinya di sini di dalam Tuhan Yesus itu tersedia jalan, tersedia kebenaran atau jawaban apapun juga, dan tersedia kehidupan ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus itu maksudnya kita mendapatkan jalan keluar, mendapatkan jawaban dari masalah apapun kita yang ada, dan kita mendapatkan hidup, yaitu masuk ke surga atau bisa hidup tidak mati seperti orang yang bunuh diri itu. Nah, jadi tidak ada yang tidak bisa dilepaskan atau tidak ada masalah yang sulit bagi orang yang percaya. Nah, ini saudara bisa baca itu di Markus 9 ayat 23 ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya, bagi orang yang percaya. Kalau yang tidak percaya ya mustahil. Lalu Tommy berkata, oke Pak, jadi jawabannya berapa Pak? Ya saya jawab ada 2 jawaban bro ya. Tommy berkata maksudnya ya nanti ganti soal, atau coba saya ganti soalnya dulu ya, siapkan kalkulator dulu, pasti kalkulatornya normal ya, dijamin.
Ini soalnya ya, gampang. 5 dikali 5 ya, ditambah 5 dikurangi 5 berapa ya, coba nanti kasih tahu saya di bagian ketiga ya bro. Oke, Tuhan Yesus memberkati, amin.